Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di sini ya. Hari ini kita mau bahas mengenai antena untuk HT. Pertama kita bahas untuk antena G7, lalu antena telek high gain atau antena payung rusak, dan yang ketiga ini adalah antena yang lagi booming, yaitu follower pot. Selain itu juga kita akan bahas untuk antena J-pool dan antena dipole. Nah, ini untuk dipole-nya. Saat ini kita lihat ya antena G7. Antena G7 ini memang memiliki karakteristik yang cukup bagus untuk fokus kepada sebuah frekuensi. Ini kebetulan saya pasang atau saya patok frekuensinya di 140 280 dengan ketinggian 9 meter. Pancarannya cukup bagus selama ini. Dan ini buatan lokal Surabaya. Melalui Nano FVNE ini kalau kita lihat yaitu memiliki independensinya 48,3 ohm dengan match antenanya di 140 280. Karena kebetulan saya memang mainnya di frekuensi bawah. Dan untuk frekuensi atasnya saya menggunakan telek high gain. Ini kalau kardusnya putih itu buatan lokal, kalau kardusnya coklat itu buatan luar atau Taiwan. Untuk kualitas tentunya bagusan yang Taiwan ya, tapi tidak masalah. Untuk kardus putih ini harganya sekitar 200.000 dan sampai 3 tahun ini masih cukup bagus. Ini saat antena sedang diturunkan karena akan di matchkan ke frekuensi 142. Awalnya itu frekuensinya di 144 ya. Lalu saya minta tolong rekan di Cibubur yaitu untuk diturunkan frekuensi ke 142. Untuk antena HT, antena telek high gain cukup bagus ya digunakan. Nah, ini adalah hasil ukurnya menggunakan Nano VNE yaitu di 142 dengan independensinya itu 47,2. Oke, ini adalah saat proses matching antena di rumahnya Om Bagus Cibubur, dibantu menggunakan rig expert yang lagi dipegang sama Om Bagus itu ya. Dan itu alatnya cukup canggih dan cukup mahal. Nah, ini dibantu juga sama Om Winanto dan Om Erwin untuk match ke 142. Ring yang didapat memang cukup luas ya, 140 sampai 145. SWR-nya di bawah 2. Tapi senternya tetap di 142. Oke, selanjutnya akan kita bahas juga antena lainnya ya bersama rekan Om Tiwul. Nanti kita akan wawancara singkat dengan Om Tiwul. Saya coba kontak lewat WA ya. Selamat malam Om. Selamat malam. Nih Om Tiwul bukan? Iya betul, saya sendiri. Ya Om, saya dari ini Om, dari Difry Om, yang di YouTube Om. Jadi beberapa temen menanyakan mengenai ini Om, mengenai antena, khususnya antena buat HT nih Om. Jadi antena yang gampang dibuat tuh antena apa aja Om, kalau bisa dijelasin Om? Antena buat HP ya. Jadi sebenarnya banyak ya antena, cuman saya ambil yang paling sederhana dulu Om ya. Kebanyakan teman-teman bereksperimen yang paling sederhana, yang paling simple itu jenisnya dipole.
antena dipol. Antena dipol itu ada dua jenis, open dipol dan folded dipol. Cuman yang paling simpel itu yang open dipol. Open dipol itu antena, kalau misal teman-teman ngelihat di antena TV itu juga yang buat sambung ke kabel itu sebenarnya open dipol. Cuman karena ditambah elemen-elemen jadinya antena pengarah. Nah, open dipol itu cuman 2 elemen, plus dan minus, dan panjang elemennya itu diukur berdasarkan frekuensi kerja yang teman-teman pakai. Kita ngomongin HT 2 meteran VHF ya Om ya. Iya Om. Contohnya Om misal main di frekuensi 143 MHz. Itu dihitung dulu frekuensi tersebut panjang gelombang atau lambdanya berapa, nanti dibagi setengah. Nah, setengahnya itu menjadi ukuran elemen antena tersebut. Itu paling mudah karena secara teoritis impedansi antena tersebut kurang lebih 72 ohm. 72 nanti tinggal nanti tinggal di setting gampang itu Om. Walaupun misal teman-teman baru main radio, saya yakin bisa bikin antena open dipol ini Om. Kalau bahan-bahannya apa tuh Om? Bahan-bahannya? Bahan-bahan bebas Om. Om bisa menggunakan kawat tembaga yang di dalam kabel itu ya, yang 2,5 mili, 4 mili ataupun 6 mili. Misal di toko listrik, misal Om beli kabel NDA, nanti pelayannya mau ukuran yang berapa mili. Om boleh misal mau pakai yang 2,5 mili, mau yang 4 mili ataupun 6 mili, boleh. Malah kalau misal 6 mili karena penampangnya lebih besar, dia lebih rigid, lebih kaku, itu malah lebih enak, memang lebih enak dalam proses pembuatannya. Ataupun misal Om mau bikin dari kan banyak tuh jemuran sekarang kan pakainya yang aluminium tuh, diameternya kurang lebih 12 ataupun 15 mili, sekitar ukuran jempol tangan dewasa itu juga bisa Om. Itu bisa dijadikan bahan. Jadi sebenarnya bahan antena itu selama dia berjenis metal ataupun logam itu sebenarnya bisa. Dari besi pun bisa sebenarnya, ataupun kawat jemuran bisa. Tapi nanti kita akan ke efisien antena tersebut. Nantinya ke pelepasan energi ataupun radiasi antena itu. Makanya teman-teman lebih banyak menggunakan, kalau nggak tembaga ya jenis yang aluminium gitu. Ya. Iya, aluminium yang paling mudah ditemui dan sifatnya ringan, tahan korosi gitu Om. Oke. Selain itu apa lagi Om? Untuk range-nya itu gimana Om? Untuk range-nya apakah luas, apakah lancip dia Om? Mungkin maksudnya pancarannya Om ya? Pancarannya ya. Misalnya dia untuk SWR dia sifatnya lancip seperti G7, atau dia agak lebar kayak V2R kan, dia lebar tuh ya untuk SWR-nya. Untuk dipol nggak terlalu, jadi nggak terlalu landai, nggak terlalu sempit ya, nggak terlalu landai, nggak terlalu sempit. Cuman karena dipol itu kebanyakan menggunakan hitungannya setengah lambda, dia karakternya memang enggak. Sementara kalau kayak G7 ataupun Telex kan itu 5/8 lambda ya. G-nya memang jelas lebih gede yang 5/8 dibanding dengan dipol yang setengah lambda. Gitu Om. Oh gitu. Nah, selain itu apalagi Om untuk dipol ya? Tadi dipol ya? Iya. Nah, untuk antena yang lainnya Om, untuk yang mungkin pengguna HT lainnya yang mungkin direkomendasikan oleh Om Tiwul? Yang paling simple, teman-teman bisa mencoba jenis flower pot yang sekarang lagi viral itu kan. Itu dengan pipa PVC ataupun pipa air ya. Itu dan kabel RG58
itu udah bisa mancar Om. Malah lebih bagus dibanding dengan open dipole yang sebelumnya kita bahas tadi. Itu pancarannya dengan ketinggian yang sama, tapi lebih pancarannya lebih bagus yang flower pot. Padahal basicnya juga sebenarnya flower pot itu memang dipole juga, tapi dari pancarannya lebih bagus yang flower pot. Ada lagi yang jenis jipul itu kalau teman-teman lihat di Google, misal ketik jipul itu antena yang bentuknya seperti huruf J, itu namanya antena jipul gitu Om. Itu untuk yang antena kita ke ini dulu ya, ke flower pot dulu. Itu Ya, bahan-bahannya apa aja tuh Om? antena flower pot itu bahannya kita siapkan bahan pipa PVC kurang lebihnya 2 meter ya, 2 meter. Paling minim-minimnya itu 1,3 meter. Tapi biar aman kita ambil yang 2 meter nantinya buat pegangan ke tiang ya. Itu pipa PVC diameter 1 in, panjangnya 2 meter, tutup pipa atau dop, tutup pipa yang ukuran 1 in juga, boleh 1 untuk tutup bagian atasnya, terus kabel RG58 kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 meter, sekitar 3 meter untuk bahan antenanya. Jadi teman-teman persiapan kabel kurang lebih 13 meter. Jadi pipa PVC diameter 1 inch, tutupnya yang ukuran 1 inch juga, kabel untuk antenanya 3 meter, cukup udah, sama konektor nanti ke HT-nya. Itu sih Om. Oh gitu ya Om. Nah kita sekarang Ya. ke jipulnya nih Om, ke jipul. Nah ini pertanyaannya untuk jipul ini Om, itu bahannya apa aja Om ya? Jipul sama Om. Jipul itu dengan jipul yang awalan kita bahas itu bahannya sama, boleh pakai kawat tembaga, sama diameternya juga bebas, boleh 2,5, 4 mili ataupun 6 mili, ataupun pakai pipa aluminium nggak masalah. Ataupun misal teman-teman ada bekasan pipa AC nih, itu juga nggak masalah, itu bisa dijadikan. Karena saya sendiri juga menggunakan yang pipa AC yang ukuran 1 cm alias 10 mili, itu justru lebih bagus dibanding dengan yang berbahan aluminium. Itu Oh, lebih bagus Om. kalau untuk ini Om, misalnya kita mau bikin antena dipul atau jipul, itu Ya, ada website untuk ukuran panjang atau lebarnya nggak Om? Khususnya dipul atau jipul? untuk dipul sebenarnya kita misal banyak referensi di Google, banyak Om. Kalaupun misal mau hitung-hitungan sendiri sangat-sangat mudah. Teman-teman bisa ataupun Om bisa menghitung rumusnya. Mungkin teman-teman bisa menyiapkan catatan kertas dengan kayak pulpen. Itu karena ukuran dipul itu adalah setengah lambda. Setengah lambda itu hitungnya dari ujung ke ujung ya, dari ujung atas ke ujung bawah, itu setengah lambda. Rumusnya gini, 300 ataupun kita ambil gampang aja, 150 dibagi frekuensi kerja yang teman-teman pakai. Frekuensi kerja yang saya maksud adalah senternya. Contohnya tadi saya bilang misal Om mau main di 143 ataupun misal main di bawah di 141 lah misalnya. Berarti 150 dibagi 141. Iya. 150 itu asalnya dari 300. Itu udah koefisien ya. 141 adalah frekuensi kerja Om yang nantinya akan jadi frekuensi senternya. Ketemu Oh, sekian meter, satuannya meter ya, ketemu sekian meter, kurang lebih 50, kurang lebih 1,2 lah, 1,2 cm, 1,2 meter,
1,2 meter. Itu adalah ukuran dari atas ke bawah. Nah, nanti dari 1,2 102 cm ya. 1,2 lah. 102 cm itu dipotong dipotong jadi 2. Ketemunya kurang lebih misal 51 cm. Nah, 51 cm ini dihubungkan dengan inner atau plus dari kabel. Nah, 51 cm yang satu lagi itu di bagian bawah dihubungkan dengan kabel serabut atau ground atau negatifnya. Gitu Om. Dengan spasi kurang lebihnya 3 sampai 5 cm. Kira-kira begitu Om. Oke. Kalau untuk SWR-nya Om, rata-rata nih teman-teman pasti nanya mengenai SWR atau kelandaian. Biasanya kalau pemain-pemain HT ini kan maunya SWR-nya landai gitu, bisa dipakai dari frekuensi A sampai B. Nah, untuk Jipul ini gimana Om? Jipul atau dipul nih Om? Jipul. Tadi dipul udah. Ya? Jipul kan tadi, dipul udah. Sekarang Jipul. Iya. Jipul lumayan landai Om. Lumayan landai sekitar 3 MHz ke bawah, 3 MHz ke atas. Itu udah 3 MHz itu udah mulai naik di atas 1,5 lah. 1,5. Jadi 1 banding 1,5. Sebenarnya 1,5 juga teman-teman nggak masalah lah untuk dipakai transmit, dengan catatan jangan terlalu lama ketika kita transmit. Jadi radio juga nggak panas. Kalau misal sesekali aja misal teman-teman antenanya sentra ataupun matchingnya di 143, ternyata di 145 nilai SWR-nya 1,6 misal, itu nggak masalah Om. Saya nggak ngelarang, jangan, enggak, silakan dipergunakan selama nggak sering di frekuensi tersebut. Jaga amannya ya dari 143 ke 144, 144,5, ke bawahnya misal 142, 141,5, kira-kira begitu Om. Oh, tadi kita udah bahas mengenai ini Om, bahan sama SWR ya, sama bahan-bahannya tadi. Nah, untuk pengalaman experience pertama untuk dipul dulu ya, dipul. Ini Om Tiwul pernah mencoba berapa kilo nih Om, dari Pekansari Cibinong sampai mana gitu, atau mungkin punya rekan-rekan yang lain, silakan Om untuk dipul ya Om. Dipul ya, Jipul. D. Oh, dipul untuk point to point saya pernah paling, jadi gini, catatan untuk teman-teman. Jadi misal di pengalaman saya bisa sampai 10 kilo. Terus teman-teman bikin ternyata lah kok saya bikin cuman 3 kilo misal. Nah, catatan untuk teman-teman, point to point itu misal si A mengatakan bisa sejauh sekian kilo, itu juga enggak baku ya. Itu enggak baku. Jadi faktornya ketinggian antena yang kita pasang, power radio yang kita pakai, terus kondisi lingkungan kita, sekitar kita misal ada halangan atau enggak, ditambah lagi nanti lawan bicara kita, ketinggian antena dia berapa, dia pakai radio apa. Misal saya pakai HT, dia pakai HT, itu bisa memperkecil jarak. Tapi kalau misalnya saya pakai HT, lawan bicara saya pakai radio rig dengan ketinggian katakan 15 meter, itu bisa malah memperjauh jarak jangkauan kita. Ataupun tadinya teman-teman yang pakai HT tadinya nggak dengar saya karena pakai rig dan antenanya lebih tinggi, dia bisa dengar saya gitu. Nah, saya pernah jarak sekitar, kalau ditarik lurus sih ada sekitar 13 kilo ya Om ya. 13 kilo. 13 kilo ya Om ya. 13 kilo itu point to point. Kebetulan memang dia pakai ini ya, pakai radio rig
antenanya juga, tapi bukan sesama dipol ya, dia antenanya juga antena yang pabrikan ya, bukan hasil eksperimen sendiri. Jadi dia bisa dengar kayak. Kalau untuk membuka RPU, karena saya posisi Pakansari dan saya buka RPU 031 yang berada di kaki Gunung Salak, itu ditarik lurus sekitar lebih dari 20 kilo itu ya. Lebih dari 20 kilo. 20 kilo ya. Itu udah bisa membuka dengan ketinggian 5 meter ya. Ketinggian 5 meter. Jadi kalau misal teman-teman pengen pancarannya lebih jauh, ya salah satunya selain menambah power radio, ya meninggikan antena teman-teman itu. Kira-kira gitu, Om. Kalau untuk ini Om, kalau untuk flower pot Om, Flower berapa pot kilo? lebih bagus, Om. Dia jangkauannya lebih bagus lagi. Bisa melebihi dipol lah intinya gitu ya. Bisa melebihi dipol, iya. Daya sensitifnya ataupun daya penerimaan ataupun daya pancarannya lebih bagus dibanding dipol. Kalau jipul Om, kalau jipul? Jipul lebih lagi Oh, jipul dibanding lebih bagus ya. dua sebelumnya ya. Jipul lebih Jipul saya pernah dari Pakansari dengan mempergunakan radio rig ICOM 2200, saya direct pernah sampai ke Subang. Itu lebih bagus dibanding Jipul, itu lebih bagus dibanding flower pot. Flower pot lebih bagus dibanding Jipul. Kalau misal diurut dari 3 antena ini, Jipul yang paling bagus. Oke deh Om. Terima kasih nih Om Tiwul atas penjelasannya nih. Oke. Kalau Sama-sama, misalnya Om ada teman-teman yang mau tanya atau ingin minta dibuatin nih Om, bisa kontak kemana ya Om? boleh. Nanti boleh ke Om siapa tadi, Om Difra ya? Om Difra di channel YouTube-nya mungkin nanti ada kontak saya, mungkin bisa dicantumkan atau ke Om Difra biar Om Difra yang ke saya. Kira gimana? Oh iya oke deh Om Tiwul ya. Nih terima kasih banyak ya Om Tiwul atas penjelasannya. Sama-sama, Om. Oke Om, selamat malam Om. Selamat malam juga.